kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, kan tak lupa bergembira. Bersama Baku dapat radio lain, bersama Baku dapat radio lain. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Oke, selamat sore teman Dapa dimanapun kawan-kawan berada. Jumpa lagi ya sama kita di sini dengan teman-teman CIA, kawan-kawan. Seperti minggu lalu kita ditemani oleh Mbak Nurul. Nah sekarang teman-teman ditemani oleh saya dengan Ajeng Kesuma, dan bersama kita sudah ada Mbak Wiwit. Mbak Wiwit adalah koordinator sekretariat untuk Civic Engagement Alliance. Mbak Wiwit, apa kabar? Saya sapa dulu Mbak Wiwit. Halo Mbak Ajeng, alhamdulillah sehat dan bahagia Mbak Ajeng. Sehat ya Mbak ya. Mbak Wiwit lagi ada di mana ini posisi? Ini sudah di Jakarta Mbak Ajeng. Di Jakarta. Kita salam-salam dulu buat teman-teman Dapa di mana saja berada ya Mbak ya. Kita ada di berapa regio ya Mbak ya sekarang ya? Oke, sekarang kita ada di 8 regio Mbak Ajeng yang ada di 8 regio pertemuan ya. Ya. Oke, nanti Mbak Wiwit boleh melanjutkan cerita tentang TA ya. Mungkin di minggu lalu sempat mendengarkan sesi kita bercerita. Nah, di sesi ini kita akan melanjutkan lagi kita bercerita dengan teman-teman sekretariat CA, kawan-kawan di berbagai regio, dan kali ini kesempatan Mbak Wiwit kita undang, kita hadirkan untuk bercerita tentang CA. Mbak Wiwit, oke. Kalau tidak salah kemarin sudah berkunjung ke beberapa wilayah ya untuk apa itu Mbak Wiwit? Oke, jadi sebenarnya kemarin itu kan kalau bahasanya di kami itu konsolidasi gitu, karena kemudian setelah Rembuk Lembang ya, pada saat Rembuk Lembang bulan Juli lalu tahun 2025 kemarin itu ada mandat gitu untuk ada konsolidasi di tingkat regio. Nah, proses kelilingnya udah 8 regio itu adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan Lembang itu Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Nah, mungkin sambil ini ya, jadi dari pertemuan itu sebenarnya sudah ada 8 regio yang kemudian sudah meminta untuk koordinasi. Yang pertama itu ada di Sulawesi Barat nih, di tempatnya di Majene nih, jadi teman-teman di sana kemudian sudah siap untuk melakukan konsolidasi masyarakat sipil gitu, yang pada akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk bergerak bersama saya gitu. Nah, selanjutnya kemudian ada geser nih, masih sama di Pulau Sulawesi, itu pergi ke Gorontalo gitu. Nah, sama dari Gorontalo kemudian bergeser nih ke NTB. Nah, dari NTB kemudian ke Lampung. Lampung ini sebenarnya mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, karena di sana kemudian ada perwakilan teman-teman selain Lampung ya, selain dari Bandar Lampung, ada dari Sumatera Selatan, kemudian ada dari Jambi, kemudian ada juga dari Bengkulu gitu, berkumpul di satu titik di Lampung gitu. Nah, setelah itu kemudian bergeser di Kendari ya, Sulawesi Tenggara gitu. Nah, setelah itu kemudian ke Jogja, ke DIY.
kemudian lanjut di Kalimantan Selatan dan Kalimantan ya itu jadi satu. Kemudian setelah itu baru kemudian ke Papua gitu. Oke, Mbak Wiwit. Kalau di minggu lalu kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya, memperkenalkan tentang CA. Kenapa kemudian CA ini hadir, suasana apa yang melingkupi teman-teman masyarakat sipil sehingga kemudian menggagas CA ini ada. Jadi penyebutannya udah benar nggak ini Mbak Wiwit? CA, CIE atau apa nih biasanya kawan-kawan nyebutnya biar lebih enak. Ada yang nyebutnya cie-cie gitu ya. Iya, sebenarnya nggak ada ini juga ya pakemnya gitu yang pas gitu. Tapi memang dipersilahkan sih kepada teman-teman. Nyamannya mau menyebut apa? Cie-cie atau sea gitu atau panjangnya. Iya, senyamannya aja gitu. Tapi mungkin menarik juga Mbak Ajeng kalau disepakati ya jadi ininya ya bahasa bakunya gitu. Jadi supaya kemudian karena kan ini era digital ya supaya kemudian cepat meluas kayak gitu. Ya, lebih adaptif ya bagaimana penyebutannya lebih adaptif. Nah, sambung lagi ya. Jadi ketika minggu lalu itu kan ada yang menarik nih. Kenapa kemudian CA ini dibentukkan tidak terlepas dari suasana pada saat itu momen suasana kebatinan teman-teman masyarakat sipil yang kemudian melihat bahwa ini kayaknya kita perlu berkonsolidasi dan membangun satu gerakan bersama lah, aliran bersama ya, dan disebut CI. Setelah Mbak Wiwit ini sebagai koordinator sekretariat dia pasti punya helikopter view ya, melihat secara utuh nih pergerakan gitu ya, bagaimana kawan-kawan kemudian dinamika yang ada di berbagai wilayah 8 regio ini. Sebenarnya ketemu nggak sih apa yang kemudian kelihatan berbeda dan adakah yang spirit yang sama atau suasana kebatinan yang sama sebenarnya yang membuat kawan-kawan di sekretariat merasa kayaknya ketemu nih gitu ya sama kawan-kawan di berbagai regio atau regio satu dengan regio lainnya kayaknya ada suasana kebatinan yang gimana Mbak Wiwit melihatnya setelah berkunjung bertemu diskusi lebih banyak diskusi dengan teman-teman yang ada kita. Iya, jadi sebenarnya suasana kebatinannya tuh kita sekarang kayak ada di satu titik yang sama. Tapi memang sekali lagi tuh bagi yang menyadarinya karena memang belum semuanya ya. Jadi titik yang sama ini kemudian diingatkan ya pada saat kemudian proses di Rembuk Lembang ya, di mana kemudian ada pengaruh Trump kayak gitu USAID dibubarkan dan kemudian akses pendanaan juga sulit gitu. Nah itu kan refleksinya dimulai dari sana. Walaupun memang agak susah menggeser bagaimana kemudian cara menghidupkan organisasi, tapi dari proses yang sudah dilakukan gitu, ketika melihat lagi ke belakang apa sih yang sudah dihasilkan kayak gitu, sesuai nggak sih yang seperti yang direncanakan gitu. Nah banyak hal yang kemudian yang hilang ya karena kemudian lebih terfokus pada permintaan, sekali lagi karena kemudian banyak proyek kayak gitu mereka terpusat di sana gitu, sehingga kemudian ada satu sisi gitu, ada satu ruang kosong yang kemudian jarang mereka sadari gitu. Nah dari proses refleksi itu kemudian mempertemukan iya ya, dulu itu kemudian tanpa ada donor pun kita bisa bergerak gitu. Nah sekarang ini seperti apa gitu, hanya kita sudah bergeser jauh, kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kemudian perubahannya juga tidak bergeser terlalu jauh, bahkan kemudian mungkin malah menyeret lebih ini lagi gitu, jauh dari titik awalnya gitu. Nah proses kesadaran itulah yang kemudian membangun ya, kenapa kemudian teman-teman di masing-masing regio itu bertemu, karena kan kebiasaan biasanya mereka dipertemukan donor sudah lengkap semuanya, sementara saya ini pertemuannya agak berbeda nih, memang benar-benar low profile ya pertemuannya di kantor-kantor organisasi, kemudian tidak difasilitasi, kalau bahasanya di project itu ada per diem, ya pokoknya sangat berbeda jauh gitu, dan mereka bersedia. Nah ini menurut saya ini sangat luar biasa. Jadi memang kemudian ada titik yang sama kayak gitu, bagaimana kemudian untuk bisa memperluas gerakan saya ini, karena kemudian
ya itu tadi dengan keberadaan ada di titik yang sama, kemudian saya ini bisa bergerak, walaupun memang belum semua ya, karena kalau bicara jumlah organisasi masyarakat sipil lah katakanlah itu memang sangat banyak gitu. Padahal kalau ngomongin soal ruang sipil itu tidak hanya organisasi masyarakat sipil aja, itu tentu banyak sekali, tapi memang yang memiliki kesadaran untuk ada pertemuan, untuk kemudian memulai lagi merapatkan gerakan melakukan perubahan sosial itu saat ini memang masih ada gitu, dan itu terbukti di dalam pertemuan-pertemuan konsolidasi masyarakat sipil di 8 wilayah ini, Mbak Ajeng. Oke, nanti Mbak Wiwit boleh sambil bercerita tentang kalau ada hal-hal yang menarik ya, temuan-temuan dari teman-teman di wilayah, bolehlah di-share sebagai oleh-oleh pertukaran cerita ya buat teman-teman yang sedang mendengarkan kita ngobrol, berbincang sore ini. Artinya kalau melihat apa yang diskusi yang terjadi bersama kawan-kawan di setiap wilayah region ini, Mbak Wiwit kemudian melihatnya dengan konteks tentu diskusinya diselaraskan dengan disesuaikan dengan relevansi pada konteks yang ada di wilayah tersebut. Artinya dari refleksi bersama kawan-kawan misalnya, sebenarnya masih dibutuhkan nggak sih gerakan masyarakat sipil ini kalau melihat dinamika diskusi dan situasi yang berkembang di setiap wilayah ini ya teman-teman CA sedang clearkan. Ini pertanyaan yang berat ya, ini masih dibutuhkan nggak ya gerakan tapi kita ngobrolnya sambil santai-santai Mbak. Iya betul. Iya, jadi memang tidak boleh serius sih Mbak, seperti nilai-nilai saya ya, karena kalau serius kita pusing sendiri gitu, apalagi melihat dinamika demokrasi saat ini gitu, udah carut marut gitu. Tapi memang dari refleksi bersama ya, ada satu titik temu bahwa kemudian satu dengan yang lainnya ini butuh terhubung gitu. Artinya keterhubungan yang seperti apa? Yang kemudian lintas isu. Nah, menarik ini sebenarnya pada saat pertemuan di ANTB ya, dari perspektif akademisi mengingatkan, kita nih organisasi masyarakat sipil ini selalu mengkritik pemerintah sangat sektoral. Tapi kita sadar nggak, organisasi masyarakat sipil juga masih sektoral gitu. Itu kayak seperti langsung mendengarkannya itu senyap kayak gitu. Karena kemudian memang kalau kemudian bicara soal gerakan, advokasi gitu, masih sangat terkotak-kotak ya. Jadi kalau ya sudah ketemunya dengan satu isu yang sama atau satu proyek yang sama gitu. Jarang kemudian yang saling terjalin gitu satu dengan yang lainnya gitu. Nah, di Lampung itu di Pulau Sumatera itu sudah ada nih pertemuan yang lintas kayak gitu, tapi belum pembacaannya belum dalam gitu, tapi itu sudah dimulai. Tapi rata-rata di setiap daerah mereka merasakan pertemuan lintas ya, ini masih sangat jarang, dan mereka rasakan betul itu pada saat konsolidasi masyarakat sipil mereka bisa mendengarkan teman yang bergerak di isu yang berbeda dengan yang mereka lakukan gitu. Nah itu, dan bahkan ada juga yang dari satu wilayah pun juga belum mengenal gitu, pertemuannya ada di wilayah itu. Nah itu menurut saya ketika bicara soal gerakan masyarakat sipil itu menjadi unik gitu. Nah sehingga ruang-ruang temu itu penting kemudian untuk dihidupkan kembali supaya tidak ada yang merasa sendirian gitu, tidak ada yang kemudian merasa dipinggirkan kayak gitu. Karena kemudian keterhubungan itu menjadi penting, dimulai di tingkat wilayah, karena selama ini tuh loncat nih dari lokal langsung kemudian nasional. Mereka bahkan di tingkat lokal dipertemukannya di tingkat nasional gitu. Nah itu kesadaran untuk saling bertemu, bersapa, kemudian berbagi cerita itu kemudian menjadi penting. Nah, dalam konteks sekarang ini ya, saya senang sekali nih, selalu mengingatkan kita itu ada di perkembangan masyarakat digital loh, 5.0 kayak gitu. Nah, artinya ketika kemudian memang sulit jangkauannya untuk bisa duduk berbareng, untuk baca cerita bersama gitu ya, kita bisa menggunakan teknologi ini kemudian untuk saling berkumpul untuk bercerita gitu. Setidaknya menghubungkan satu dengan yang lain supaya kemudian pengalaman, pengetahuan yang dimiliki satu organisasi itu bisa kemudian diceritakan dan dibagi ke organisasi yang lain. Kita bisa mulai dulu nih dari yang satu wilayah dulu supaya kemudian
kalau mau mendorong perubahan, nah kalau satu wilayah ini tidak berkumpul gitu, itu sulit sekali gitu. Ya memang banyak sekali ya Mbak ya forum-forum yang sudah diinisiasi gitu, tapi seringkali kemudian kalau proyeknya selesai sudah. Bagaimana kemudian, jadi ternyata sebenarnya teman-teman di daerah itu bergerak ya, masyarakat sipilnya bergerak gitu ya, karena dan teman-teman masih bergerak dengan dinamis, dengan dinamikanya masing-masing. Hanya saja ruang-ruang keterhubungannya yang memang belum terbangun gitu ya. Kalau tadi yang dari hasil betul pembelajaran bertemu dengan kawan-kawan ya. Mbak Wiwit, kita jeda dulu sejenak. Biar nggak terlalu berat sekali obrolan kita dengerin musik dulu ya di sore ini ya. Oke, Mbak Ajeng. Oke. Kawan-kawan Dapa dimanapun berada, kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, halo. Halo Mbak Ajeng. Iya, mudah-mudahan semoga diiringi lagu, jeda dengan lagu bisa sedikit merenggangkan saraf-saraf. Lanjut lagi cerita kita ya, bagaimana teman-teman sekretariat CA kemudian menemani teman-teman bercerita, diskusi, berefleksi di 8 wilayah rejo. Dan kemudian bagaimana teman-teman CA kemudian menggagas, mendesain atau bersama-sama lah dengan teman-teman yang ada di wilayah, model-model komunikasi dan model gerakan konsolidasi yang akan dibangun nanti ini. Pak Wiwit, boleh cerita sedikit tentang struktur bergerak dan sebagainya yang ini digagas bersama ya? Iya, jadi kalau bicara soal cara kerja saya nih Mbak, bagaimana sih saya bergerak itu, tentu harus ada bentuknya dulu gitu. Ini karena ini kan sebagai bahasanya itu sistem pengungkit ya. Nah kalau bicara soal bentuk ini memang saya ini tidak berbentuk nih, sangat cair nih. Jadi karena ini adalah gerakan, bukan organisasi ya, dan kemudian selamanya juga tidak akan berbadan hukum, itu memang harapan yang terbesar ya. Nah kemudian jaringan-jaringan, nah yang dimaksud sini adalah ya jaringan-jaringan di tingkat regional yang kemarin sudah terbentuk dan nanti juga akan terbentuk itu akan saling terhubung gitu. Jadi karena kan kemudian isu utamanya itu soal keterhubungan atau konektivitas gitu. Nah kemudian ini yang menarik ini, tapi kadang saling salah persepsi ya soal keterikatan lepas gitu. Nah apa sih keterikatan lepas itu? Jadi memang ada tujuan yang sama ya. Jadi harus setiap ada tujuan yang sama gitu. Nah kemudian tetap harus otonom dan kemudian independen gitu, dan bekerja secara kolektif karena kemudian memiliki perspektif ekosistem ya. Karena kemudian gerak individu organisasi ini akan berpengaruh ke keseluruhan ekosistem. Nah itu soal bentuknya ya. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana saya bergerak ini adalah soal struktur nih Mbak. Jadi di berandanya itu ada penjelasan nih soal apa itu SEA gitu. Nah di sana di struktur itu kalau teman-teman Dava pernah nih pasti Pizza Hut ya, atau kalau belajar gugusan bintang itu bentuknya lingkaran gitu, bukan secara umum struktur pada umumnya ya, sangat atas bawah kayak gitu. Nah ini bentuknya seperti gugusan bintang atau pizza gitu, jadi ada lingkaran, kemudian ada bulat-bulat yang kemudian terhubung gitu. Nah atau kayak laba-laba ya apa? Iya, laba-laba. Jaring laba-laba gitu. Nah dari sini kemudian menunjukkan ya, jadi memang kemudian bagaimana pola koordinasinya itu gitu. Jadi karena kemudian yang diterapkan saya ini adalah sistem kepemimpinan kolektif ya, yang kemudian
diwujudkan secara berjenjang ya, dimulai dari pertemuan reguler di Simpul Regio gitu kan. Kenapa kemudian penting ya dari pertemuan di Lembang itu memandatkan harus konsolidasi di tingkat regio itu udah mulai, karena nanti nggak ada bunyinya nih sayanya ini, karena kemudian tidak ada nih simbol-simbol di regio ini gitu. Nah dari situlah pertemuan reguler jejaring Simpul melayani teman-teman ya di organisasi masyarakat sipil ataupun individu yang kemudian memang sudah mendaftarkan diri atau bersedia bergabung di regio-regio yang pada akhirnya disebut sebagai SEA Regio gitu. Nah dari sana jadi kayak fungsi hub ya Mbak Wit ya. Iya betul Mbak. Jadi kami menghubungkan gitu, menemani gitu apa yang kemudian dibutuhkan untuk bergerak gitu. Nah untuk mendukung keterhubungan itu kemudian pastilah dalam proses perkembangan gerakan di tingkat regio itu juga ada kebutuhan-kebutuhan nih. Nah kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya akan digodok nih Mbak, dibahas nih di gugus tugas, karena kemudian ada gugus tugas ya, gugus tugas yang sebenarnya akan membantu menstimulasikan gitu, merumuskan atau mencari solusinya kira-kira apa nih yang bisa didorong untuk masing-masing regio gitu. Nah tapi juga ada kemudian kalau kemudian diperlukan ada kaukus isu kayak gitu, nah itu juga dipersilahkan ke teman-teman subregio. Jadi memang peran kami di tingkat sekretariat nasional benar-benar memastikan teman-teman bisa terhubung, terkoneksi satu dengan yang lainnya untuk mendukung memperkuatnya atau menguatnya gerakan masyarakat sipil. Jadi ini peran kami sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh sekretariat SEA gitu, dan antar regio ini juga bisa untuk jaringan gitu, tidak hanya kemudian hanya regio NTB juga kemudian bisa berjaringan dengan regio di Papua gitu. Yang penting kemudian ada satu isu yang sama yang kemudian mempertemukan gitu. Nah itu karena kemudian semangatnya didorong untuk saling terhubung gitu, supaya kemudian tidak merasa sendirian itu. Jadi gerakannya akan semakin kuat karena intinya adalah saling menguatkan gitu. Nah selanjutnya Mbak, ada cara bergeraknya itu yang ketiga adalah soal energi nih Mbak. Nah energinya, powernya ini seperti apa supaya kemudian menjadi kekuatan saya bergerak nih. Ini ada 3 nih Mbak. Yang pertama, mendukung pengelolaan sumber daya yang telah dimiliki gitu. Jadi memang akan fokus mendukung pengelolaan sumber daya yang telah dimiliki oleh kawan-kawan, tidak akan kemudian mendatangkan sumber daya baru gitu, karena mereka itu teman-teman tuh sangat kaya gitu, tinggal kemudian menemani, makanya kemudian perannya sekretariat tadi. Kalau kemudian ada kebutuhan nih, kita butuh nih ditemani untuk diskusi soal kebencanaan nih kayak yang sudah dilakukan kemarin nih di Gorontalo, maka kemudian kami mengupayakan nih supaya siapa nih yang punya peluang untuk mendiskusikan soal kebencanaan nih. Maka kemudian di Regio Gorontalo mulai bicara soal kebencanaan. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian memang sedang didorong ya, artinya memang mengelola sumber daya yang telah dimiliki gitu. Nah kemudian juga menggalang sumber daya tambahan, kreasi dan produksi bentuk-bentuk sumber daya baru gitu. Nah kemudian juga selain itu mengelola sumber daya yang tidak terpusat gitu. Maksudnya gimana nih gitu. Jadi sel-sel Simpul Regio ini dengan sumber daya mandiri yang kuat, ini kemudian ini perlu kemudian ada penghormatan ya terhadap kepemilikan sumber daya lokal itu Mbak. Jadi memang disertai dengan pertukaran ya. Jadi supaya kemudian sumber daya lokal itu tidak tergantikan, maka memang harus dikuatkan gitu. Nah cara menguatkan gimana gitu ya, kemudian terhubung itu dihubungkan, dan kemudian juga supaya terus bertumbuh ya kemudian ada ruang untuk pertukaran yang prinsipnya adalah saling menumbuhkan dan saling mengadahkan gitu. Nah berikutnya soal penguatan kepemimpinan Mbak. Jadi bagaimana kemudian peran kepemilikan, kapasitas aktor lokal itu perlu ya berakar pada sumber daya lokal dengan pemanfaatan ya sebesar-besarnya untuk konstituen di tingkat lokal itu gitu. Jadi di tingkat regio ya. Jadi memang karena sebenarnya pemilik
wilayah itu ya mereka itu gitu. Kalau sekretariat nasional itu kan iya betul, kami kan tidak punya wilayah, jadi ya kami kemudian menghubungkan itu konektivitas itu Jadi tampaknya menjadi bagian yang perlu kita bongkar juga di dalam mindset bergerak selama ini ya Mbak Wiwit ya. Iya betul Masyarakat Mbak. sipil bahwa sumber daya itu tidak selalu diletakkan di nasional, dan yang namanya nasional itu tidak harus Jakarta juga. Ketika bicara nasional bisa saja dia ada di Papua, bisa aja di mana gitu ya organisasinya. Artinya cara bekerja, cara bergerak yang sedang dibangun oleh CA ini dengan model tadi ada gugus, ada kaukus gitu ya. Itu ada regio, itu bisa diorganize, bisa diorkestrasi dari wilayah dimanapun saja. Iya betul Mbak gitu. Jadi karena kemudian tidak harus kemudian menarik di tingkat nasional, artinya dengan tadi mengutamakan lokalitas ya. Nah itu bisa digerakkan di mana saja gitu. Jadi tidak harus kemudian semuanya selalu dibawa di tingkat nasional gitu, karena memang kemudian mendorong konteks lokal itu kemudian bisa tumbuh dan terus mengadakan ya. Jadi pertukaran itu yang kemudian memang didorong gitu Mbak. Menarik. Ya, Pak Wiwit, nanti kita coba untuk bercerita ya dari karena tadi salah satu yang akan dilakukan oleh sekretariat itu kan bagaimana menghubungkan teman-teman satu dengan yang lainnya di berbagai regio, berbagai wilayah. Tentu dari kemarin teman-teman sekretariat menemani kawan-kawan di 8 regio itu banyak yang ketemu banyak isu-isu yang seperti ini ada benang merahnya di satu sama lain gitu ya. Nanti kita coba ulik sampai ke sana ya, bagaimana kemudian sekretariat merespon sejauh ini berbagai keterhubungan itu. Kita jeda dulu, tidak lagi nih ya. Ada satu lagu yang mau melintas supaya menemani kawan-kawan pendengar dimanapun berada, teman-teman dapat silakan menikmati lagu ini ya. Kita bercerita lagi tentang CA dan tentang bagaimana kawan-kawan di CA kemudian membangun keterhubungan dan konektivitas ya dengan kawan-kawan di berbagai regio yang sudah mulai bergeliat membicarakan soal CA, bagaimana membangun keterhubungan satu sama lain dan membangun. Halo Mbak Wiwi. Halo Mbak Jen. Iya, masih setia ya? Masih lah Mbak. Masih ada waktu kita ngobrol Mbak Wiwi sampai dengan jam 17.00. Nah, kita lanjut ya Mbak Wiwi. Menarik nih tadi. Karena ngomongin soal konektivitas ya, sebenarnya ini salah satu mandat kuat DCA ternyata ya. Jadi bagaimana sekretariat kemudian memainkan fungsi-fungsi hub, fungsi-fungsi menghubungkan satu sama lain gitu. Memudahkan akses kawan-kawan untuk bisa saling terkoneksi dan saling berkonsolidasi. Nah, kalau dari ini berarti sudah berapa bulan? Hampir belum 1 tahun ya, saya mulai bercerai ya. Belum Mbak. Dari Juli ya, tahun lalu ya. Juli. Tapi teman-teman sudah terus bergulir ini, proses-proses diskusi dan membangun komunikasi, konektivitas yang sudah mulai terbangun. Nah, gagasan-gagasan apa yang sudah mulai muncul dan apa yang sudah mulai bergeliat nih Mbak Wit, sudah mulai dihubungkan ya satu dengan yang lainnya, teman-teman yang ada di RUJ. Silakan Mbak. Iya, sebenarnya sebelum ke sana nih ada menarik ya, ada 2 ya Mbak ya. Jadi kan fungsi keberadaan saya ini bisa melakukan perubahan sosial ya, bisa melakukan geraknya gitu. Tentu si anggota jejaring nih yang sudah terlibat nih itu memang harus aktif ya. Jadi
karena supaya kemudian ini menjadi hidup ini jaringan ini kan. Kalau setelah pertemuan regio, jadi memang harus dari dua belah pihak nih, yang kami peran sekretariat mengingatkan gitu, tapi teman-teman karena ini ruang bersama ya harus aktif nih kemudian mungkin menanyakan atau mungkin punya ide gitu kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu, karena kemudian pada saat pertemuan regio itu kan konsolidasi ini ya, masyarakat sipil di masing-masing regio itu membincangkan nih, membaca konteks ya di masing-masing wilayah, sehingga kemudian di sana ketemu nih apa-apa saja yang kemudian bisa segera dimulai untuk memulai babak baru gerakan masyarakat sipil ini gitu. Jadi saya sih sebenarnya di ruang ini juga ingin mendorong ini, teman-teman silahkan. Saya sangat senang sekali kalau teman-teman juga bisa, Mbak begini gitu, jadi agak sedikit berisik gitu. Yang sampai kemudian ya titiknya kira-kira buatlah saya menjadi kewalahan gitu. Nah, karena kemudian sudah banyak, ini sudah 8, tapi kok ada yang kadang kemudian memang ada slow gitu, karena memang dinamika di masing-masing tempat itu berbeda-beda gitu. Beda-beda ya. Betul. Nah, dari kami untuk memastikan supaya konektivitas itu berjalan ya Mbak ya. Jadi kita mulai ya, karena kan pertemuan regio itu sudah dimulai gitu. Nah, jangan sampai kemudian ya sudah sampai di situ gitu. Nah harus memang kita menginisiasi untuk ada nih pertemuan dikuatkan lagi nih. Jadi ada koordinasi di masing-masing regio, dan juga karena regio-regio sudah terbentuk ya. Nah ada lintas regio nih yang kemudian diinisiasi, mungkin rutin membincangkan apa sih tingkat keberisikan di masing-masing regio, dan kira-kira apa nih yang kemudian butuh didukung bersama-sama, supaya kemudian, karena kan memang visinya saya ini kan ekosistem masyarakat sipil yang berdaya dan setara. Kalau memang kita nggak berisik, ya gimana kemudian bisa berdaya dan setara, kira-kira itu saya dari ruang ini juga ingin mendorong kawan-kawan saya ya untuk kemudian mari kita berisik lagi gitu, berisik gitu, dan campur tangan. Iya betul, supaya kemudian semakin juga menggugah yang kemudian masih tertidur atau lemas-lemas gitu. Nah ayo nih segera merebut ruang sipil yang supaya menjadi aman untuk kita semua kayak gitu. Nah tentu kebersadaran untuk membuat berisik itu kan memang tidak sama ya Mbak, tensinya satu dengan yang lainnya gitu, tapi memang harus ada energi aktivasinya gitu. Nah energi aktivasinya ini yang kalau sekarang ini aku melihat ada dua ya, ada yang kemudian memang kalau bicara keberlanjutan, kalau yang sudah menemukan tone-nya ya akan enak aja gitu, mereka nggak terganggu itu karena nggak ada donor, aku bisa bergerak, ada yang model seperti itu gitu, jadi tidak terpengaruh gitu. Tapi ada juga yang karena kemudian sudah memilih ya dengan tata kelola yang memang kemudian digerakkan dengan secara profesional gitu, maka kemudian ya kebutuhannya harus ada daya dukungnya gitu. Nah daya dukung ini yang kemudian sedang mereka cari bersama-sama. Kalau selama ini selalu bergantung ke donor gitu, yang mereka bisa tanyakan adalah peluang mana yang kemudian bisa diakses, jadi saling berbagi informasi kayak gitu. Tapi kemudian memang penting nih secara bersama-sama ya Kak, kayak saya nggak tahu bahasanya apa ya, mengidentifikasi sumber-sumber peluang-peluang pendanaan ya, baik di tingkat lokal maupun nasional maupun internasional, yang jarang tersentuh nih sebenarnya dari pengalaman kemarin di Sultra nih Mbak, karena kan kita selalu terpusatnya tuh ya sudah kita bikin proposal ke donor gitu lah, padahal di sekeliling kita itu banyak nih yang kemudian bisa kita optimalkan nih ternyata gitu. Nah itu penting kemudian mengenali itu supaya kemudian itu menjadi daya dukung gitu, karena kan ketika ada kebutuhan itu, maka kemudian ada konektivitas nih, ada keterhubungan karena kemudian saling berbagi itu Mbak. Jadi bicara konektivitas ada dua nih, kami di sekretariat juga menggerakkan nih, mencolek-colek lagi teman-teman, ayo kita ngumpul nih, kita ngobrolin apa mau follow up-nya gitu. Tapi ada juga yang super aktif nih kayak Sulawesi Barat nih, karena sudah sangat greget ya, gimana sih supaya kemudian ini ada perubahan gitu. Dari saya sendiri karena memang tingkat keaktifan masing-masing wilayah itu beda-beda,
Maka kemudian ya kami ikutin ya, karena kami tidak ingin kemudian yang masih loyo-loyo gitu kemudian terus dikejar-kejar nanti dianggap debt collector, debt collector gerakan masyarakat sipil. Merespon gagasan dari kawan-kawan ya. Ya betul, karena kami tadi karena kalau mau bikin gerakan yang bernyawa ya itu harus lahir dari kesadaran itu tadi gitu. Kami hanya memberikan pemantik-pemantik ya, pemicu-pemicu kayak gitu. Nah supaya kemudian itu lebih tahan lama gitu. Kalau kita sendiri nih yang kemudian ngejar-ngejar kan pasti akan ada frekuensi yang pada akhirnya akan tenggelam kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya kami harapkan sih Mbak Ajeng. Jadi ya kalau mau dikatakan apa nih yang dilakukan sekarang ya bagi teman-teman yang sudah mulai terganggu gitu dengan keberisikan yang kami lakukan ya dia akan merespon ya dengan kebutuhan-kebutuhan. Ada yang kemudian meminta gimana kami ditemani untuk tindak lanjut hasil dari pertemuan regio, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian kebutuhan kalau konteks kebencanaan ya kemudian langsung nih kayak kemudian bencana Sumatera kemarin ya dari teman-teman Sumbakut kayak gitu ya sudah kemudian ada kebutuhan untuk membangun full fund kayak gitu. Jadi memang konteksnya beda-beda Mbak Ajeng di masing-masing regio ini gitu. Nah, tapi kemudian untuk menjalin titik-titik yang sudah terbentuk ini kami mulai menghidupkan lagi untuk ada diskusi ya teman-teman dimulai dari focal point ya karena masing-masing regio ini sudah terbentuk focal point. Nah, saya juga menghimbau nih bagi yang belum focal point belum nah segeralah itu kalau kemudian memang bersepakat ya untuk berjaringan dengan saya gitu. Kami juga tidak memaksa ya kayak gitu. Atau teman-teman masyarakat sipil lainnya yang ada di regio lain yang ingin kemudian berkonsolidasi bisa juga gitu ya. Iya mengajak betul, gitu ya. Karena ini yang dengar teman-teman pemirsa, teman-teman teman DAPA ini tidak hanya teman-teman yang sudah bergabung apa? Iya betul Mbak. Mbak Wiwit, tadi menarik ya soal bagaimana kemudian soal sumber daya itu menjadi perbincangan serius juga di kawan-kawan. Ini kayaknya menarik nih kalau kita kulik ya di sesi kita baca cerita berikutnya gitu ya, bagaimana kemudian teman-teman gerakan masyarakat sipil ini bisa membangun kemandirian finansial ya di dalam membangun gerakan yang dilakukan itu tanpa bergantung kepada lembaga donor. Sebegitu krusialnya kah gitu ya membicarakan soal pendonoran ini di dalam gerakan masyarakat sipil ya gitu. Karena ini sering sekali digunakan oleh banyak kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan gerakan masyarakat sipil sebenarnya ya, isu-isu betul. Karena ya antek-antek asik dan membuat proposal dan sebagainya gitu. Apakah ini kemudian menjadi isu yang menarik juga ya untuk dikulik ke depan. Iya, menarik sih Mbak Ajeng itu ya untuk dibincangkan secara mendalam ya karena kemudian pada prakteknya ada juga banyak kawan-kawan ya yang kemudian tanpa kemudian bergantung dengan donor itu juga bisa berjalan. Tapi memang harus melihat konteksnya ya Mbak karena kemudian ada yang teman-teman bergerak sudah kemudian sebenarnya secara struktur tata kelola itu sudah kayak lembaga yang profesional ya sehingga kemudian memang ada kebutuhan untuk terus berlanjut ya bagaimana pengelolaannya. Jadi tapi memang harus disadari ya ketika itu menjadi pilihan artinya memang harus memikirkan ya harus sedikit berpikirnya sudah kayak lembaga profit ya. Jadi harus seperti apa strateginya kayak gitu untuk mendukung itu kayak itu. Oke, proposal memang oke ke lembaga donor, tapi mungkin kalau kemudian lembaga donor kalau sekarang pun open proposal nih Mbak, pengalaman dari IWRF aja udah yang dipilih 6, yang maju sudah lebih dari 100. Kemarin dari Lokadaya yang dipilih berapa sampai 200-an itu. Artinya kan memang kemudian kompetisi ya yang ada di sana sehingga kemudian penting untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki dari organisasi gitu. Jadi saya punya pengalaman nih Mbak, kan dalam sebuah organisasi ini kan isinya beragam orang nih. Sama seperti kita bernegara, isinya juga banyak aktor gitu. Nah, kalau kemudian coba mengenali dari masing-masing individu yang dari organisasi potensinya apa, mulai diulik dari sana kayak gitu, mungkin itu bisa menjadi peluang juga untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Jadi memang menemukan kembali ya akar dari organisasi itu bergerak gitu. Nah, mungkin ini juga menarik ya karena
selama ini kadang itu yang kemudian terlewatkan gitu. Padahal kita sendiri kalau bicara jaringan kita selalu minta, kenalin dong jaringan-jaringannya. Padahal kita lupa. Masing-masing dari kita itu punya jaringan loh yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi. Gitu. Nah itu menarik ya membangun semangat itu. Iya, Pak Wiwit, ini tinggal sedikit lagi nih, kita ada di penghujung sekarang. Sebagai penutup, ini ngomongin sumber daya ya di gerakan masyarakat sipil. Dari bertemu dengan kawan-kawan di beberapa regio itu, ada hal yang menarik nggak sebenarnya bahwa ternyata sumber daya itu ada di kawan-kawan yang ada di regio. Kalau Mbak Wiwit boleh bercerita, tapi yang belum dikelola ya, belum banyak dikelola. Silakan Mbak. Waktunya pendek. Silakan Mbak Wiwit. Iya. Oke, Mbak Ajeng. Sebenarnya banyak sekali ya sumber daya yang ada di teman-teman itu. Tadi bahasa saya kurang dikenali gitu, maka kemudian langkah yang harus dilakukan adalah mengenalinya kayak kemarin, atau justru sudah mengenali tapi bingung gimana ngelolanya gitu, sehingga kemudian tadi penting untuk saling terhubung, saling contohnya ada nggak Mbak kemarin ketemu dengan apa gitu di regio? Contohnya itu di Sulawesi Barat nih, di sana tuh ruang ya sudah, karena rata-rata organisasi masyarakat sipil di sana itu jarang yang bekerja sama dengan donor. Jadi upaya-upaya gerakan pengorganisasian itu benar-benar pengorganisasian yang basis, yang volunteerisme ya kayak gitu diupayakan itu. Nah, sehingga kemudian potensi-potensi ya, karena kan di sana banyak hutan, ada kemudian gula semut yang dari bukan dari kelapa ya. Nah itu kemudian dilakukan ya, masyarakat sudah punya praktek-praktek, tapi gimana cara jualnya? Kemudian ada yang mengelola kayak gitu dan dibantu, kemudian masyarakat jadi terbantu dari upaya itu. Nah, terus kemudian minyak kelapa, karena kan banyak sekali kelapa. Bagaimana kemudian minyak kelapa itu juga, karena masyarakat di Sulbar ini konsumsinya minyak kelapa, tapi tantangannya juga dengan adanya sawit ini nanti gimana nih, karena minyak sawit harganya lebih murah dibandingkan minyak kelapa gitu. Dan lahannya banyak di sana gitu. Artinya menempatkan sumber dayanya itu melihat pada basis produksi kawan-kawan yang ada di sana. Basisnya punya produk-produk alam apa yang bisa dikembangkan bersama, itu yang kemudian dikelola oleh kawan-kawan. Iya, betul Mbak Ajeng. Jadi memang harus bergerak dari potensi lokal kayak gitu. Nah, sama juga dengan wilayah-wilayah yang kan pasti akan berbeda-beda gitu. Nah, itu bisa digali secara lebih mendalam gitu. Nah, jadi keterhubungan itu sebenarnya akan menjawab ya, wilayah ini butuh apa dan dimiliki oleh wilayah yang mana gitu. Nah itu akan menarik nih. Jadi supaya kemudian tadi kalau bahasa saya suka mengulang ya, kita tidak merasa sendirian di dalam gerakan masyarakat sipil, tapi saling membangun dukungan, memberikan dukungan, yaitu karena ingin membuat ruang yang berdaya dan setara itu tadi Mbak Ajeng. Jangan-jangan pasarnya juga bisa kita hidupkan di dalam model-model konektivitas yang akan dibangun ini ya. Iya betul. Nah sebenarnya PR kita itu adalah bagaimana pelibatan anak muda nih Mbak, Gen Z nih. Karena kan tadi ketika bicara soal era digital saat ini gitu, anak-anak muda, kalau orang tua bicara dengan Gen Z ini mungkin agak berbeda ya, caranya beda, mungkin muatannya informasi yang disampaikan juga beda gitu, sehingga memang perlu mengajak anak-anak muda yang sudah terbuka gitu, diajak diskusi supaya mereka bisa bersuara di generasinya gitu, sehingga ada transfer informasi ya, sehingga kemudian tidak terputus, mereka juga tidak tergagap-gagap gitu. Betul. Apa yang akan dilakukan gitu, merasa tidak punya informasi, tidak punya pengetahuan gitu. Nah di sini perlu keluasan masyarakat sipil untuk menerima gagasan-gagasan baru dan terbuka dengan adaptasi dengan situasi dan zaman yang terus berkembang nih Mbak Wit ya. Jadi nanti menarik nih kalau kita bicara orang muda di dalam gerakan, nanti di CA sepertinya di CA ada teman-teman yang juga kecil di bidang ini ya. Iya betul Mbak Ajeng. Kita mesti sudah mengakhiri perbincangan kita ya. Kita baca kita tutup dulu di segmen yang sekarang. Kita akan lanjut lagi dengan segmen berikutnya ya. Sudah sampai di jam 17. Terima kasih banyak Mbak Wiwit. Sukses terus Mbak Ajeng. Terima kasih. Terus semangat bergeliat dengan kawan-kawan di berbagai regio. Teman-teman DAPA dimanapun berada, terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Sukses selalu, bahagia selalu. Salam kita baca Rita, salam Baku DAPA.
kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, kan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radio Line, bersama Baku Dapa Radio Line. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.